Nah, nomor 1, makna pernyataan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia adalah: apakah yang A, rakyat Indonesia dapat mengambil alih seluruh persenjataan Jepang di Indonesia, atau yang B, waktu yang tepat untuk membangun kehidupan baru yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, atau yang C, Jepang telah memenuhi janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia, kalau yang D, Indonesia segera menyusun pemerintahan dan ketatanegaraan yang baru, atau yang E, proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang mana ini? Iya, jawabannya adalah berarti yang mana ini? Nah, makna proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu adalah waktu yang tepat, teman-teman ya. Waktu yang tepat untuk membangun kehidupan baru yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Nah, berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pada kasus pembunuhan terencana maupun tidak terencana, pelaku akan mendapatkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia menghargai hak hidup setiap manusia. Ini ya, menghargai hak hidup setiap manusia. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke. Nah, karena di sini ada kata-kata menghargai hak hidup setiap manusia. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan sila kedua, teman-teman ya. Ya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang B. Berikutnya soal nomor 3. Walaupun ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan jaga jarak selama masa pandemi, segala informasi tetap harus terserap oleh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan hak kepada rakyatnya, yaitu, nah, kata kuncinya apa nih, teman-teman kalau di sini? Nah, di sini ya, segala informasi tetap harus terserap oleh lapisan masyarakat. Berarti kalau kayak gini, supaya terserap gitu informasinya, tentunya harus ada komunikasi, teman-teman ya, antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang A ya. Selanjutnya soal nomor 4. Jack lahir di negara A. Oke, ini lahir ya, lahirnya tuh di negara A. Kedua orang tuanya merupakan warga negara B. Warga negaranya B, tapi lahirnya di negara A. Ia mendapat status kewarganegaraan dari negara A. Dia dapat status kewarganegaraan dari negara A. Artinya negara mengadopsi pemberian kewarganegaraan, yaitu yang manakah ini? Apakah yang A, lus soli, yang B, lus sanguinis, yang C, naturalisasi, yang D, ganda, atau yang E, matrilineal? Nah, oke. Nah, kalau lus soli itu kayak gini. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, ini didasarkan pada tempat kelahirannya. Warganegara seseorang tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya. Nah, berarti kalau gitu jawabannya ya yang A, teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu apa sih los sanguinis itu. Oke, kalau los sanguinis itu adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Nah, walaupun contohnya Jack lahir di negara A, karena orang tuanya adalah warga negara B, ya berarti kewarganegaraannya tetap yang B kayak gitu ya. Nah, itu adalah lus sanguinis. Nah, kalau yang naturalisasi itu berarti gimana? Ini adalah proses perubahan status penduduk asing menjadi warga negara suatu negara melalui suatu permohonan. Itu adalah naturalisasi. Tentunya permohonannya ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau ganda berarti seseorang itu punya lebih dari satu kewarganegaraan. Nah, matrilineal. Nah, kalau matrilineal berarti ini adalah garis keturunan itu berdasarkan
dari pihak ibu. Nah, ini seperti adat istiadat di Minangkabau ya, Sumatera Barat. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Globalisasi yang diawali dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Berikut ini bukan dampak positif globalisasi. Ya, ini kata-katanya adalah bukan dampak positif globalisasi. Nah, berarti yang manakah ini? Nah, kalau yang A nih, wawasan masyarakat semakin luas. Nah, berarti ini dampak positif, teman-teman ya. Masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa penting di luar negeri. Nah, ini juga positif tentunya. Terus masyarakat bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ya, ini karena sekarang eranya kan era digital ya. Terus yang D, masyarakat mengenal bermacam kebudayaan. Ya, ini juga dampak positif. Nah, apakah yang E? Masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan peradaban nasional dengan konsep lama. Nah, ini tidak, teman-teman ya. Ini berarti bukan dampak positif. Ya, berarti kalau seperti ini mengembangkan kebudayaan bangsa, ya bisa bangsa lain, bukan bangsa sendiri, malah bangsa lain. Sehingga jawabannya untuk soal nomor 5 yaitu yang E, teman-teman ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 6. Sebagian besar masyarakat Indonesia beraneka ragam ini tinggal di pedesaan. Masyarakat memiliki desa atau masyarakat desa itu memiliki corak kehidupan yang bersifat Gemeinschaft. Artinya kehidupan berdasarkan apa? Nah, apakah yang dimaksud dengan bersifat Gemeinschaft? Nah, Gemeinschaft itu adalah sebagian besar masyarakat Indonesia ini tinggal di pedesaan. Masyarakat memiliki corak kehidupan yang bersifat Gemeinschaft, artinya kehidupan berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Nah, itu adalah arti Gemeinschaft. Berarti ikatan kekeluarganya itu masih sangat erat karena ini di suatu pedesaan. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Desa di Indonesia digolongkan dalam berbagai macam kategori. Nah, di sini Desa Cikayu memiliki ciri jumlah penduduknya jarang gitu ya. Jumlah penduduknya jarang gitu ya. Terus apalagi? Tingkat pendidikan rendah. Terus pemanfaatan lahan yang terbatas. Sebagian besar adalah petani dan produktivitas rendah. Hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan sehari-hari. Nah, berarti kalau seperti ini, ciri-ciri Desa Cikayu termasuk desa apa? Nah, oke, kita akan bahas satu-satu apa tuh yang dimaksud dengan desa swasembada, swadaya, dan sebagainya. Nah, klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi 3, yaitu desa swadaya adalah desa yang dianggap sebagai desa yang tertinggal, penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Yang kedua, desa swakarya. Nah, desa swakarya ini dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibanding desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman, berpikiran lebih terbuka. Terus berikutnya ada desa swasembada, yaitu biasanya disebut desa maju atau desa berkembang. Nah, berarti kalau ada dari informasi ini, berarti Desa Cikayu termasuk desa mana ini? Iya, termasuk desa swadaya. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Nilai Pancasila dapat ditetapkan dalam aktivitas adat, dalam acara kebudayaan, acara kekeluargaan, hingga dalam kehidupan bernegara, serta dalam pergaulan internasional dengan bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki sifat. Nah, oke. Nah, yang pertama, sifat-sifat Pancasila itu ada
Pancasila bersifat objektif. Maksudnya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Itu adalah bersifat objektif. Gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, berikutnya lagi adalah apa nih? Nah, ini Pancasila bersifat subjektif, yaitu bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila terletak pada bangsa Indonesia sendiri, gitu ya. Nah, terus berikutnya nih, Pancasila bersifat final. Berarti maksudnya adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang sudah mutlak, tidak dapat diubah-ubah. Terus Pancasila bersifat organis, yaitu maksudnya bahwa setiap nilai-nilai Pancasila atau setiap sila-sila Pancasila di dalam Pancasila itu berhubungan satu sama lain, membentuk suatu sistem yang disebut majemuk tunggal. Terus Pancasila bersifat hierarkis piramid, gitu ya. Maksudnya adalah bahwa tiap-tiap sila diawali dengan sila lain merupakan basis atau pokoknya. Semisal sila pertama itu mendasari sila kedua sampai kelima, sila kedua mendasari sila ketiga sampai kelima, dan seterusnya. Oke, berarti kalau gitu, nah ini sifat Pancasila itu yang mana tadi teman-teman? Dari yang awal? Nah, yaitu bersifat objektif teman-teman ya. Kan dalam hal ini nilai Pancasila diterapkan dalam aktivitas adat ya, terus ada kebudayaan, acara kekeluargaan, hingga dalam kehidupan bernegara serta pergaulan internasional. Berarti kan ini menjadi segala sumber hukum gitu ya yang berlaku di Indonesia. Makanya disebut sifatnya yaitu objektif. Oke. Nah, sekarang adalah ini ada info menarik teman-teman. Ini ada buku Sukses Tembus CPNS 2021-2022. Oke, harganya cuma 125.000 teman-teman ya. Nah, untuk pemesanannya nanti bisa menghubungi nomor WA saya yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Silakan dihubungi. Nomor WA saya harganya hanya 125.000 saja. Oke, berikutnya soal nomor 9. Bangsa Indonesia menyadari bahwa kebodohan adalah sebab terbesar, ya ini kebodohan adalah sebab terbesar mudahnya bangsa Indonesia terjajah oleh bangsa asing. Nah, karena kebodohan itulah Indonesia mudah terjajah. Hal ini menjadi sebab dibentuknya Kementerian Pendidikan diadakan di Kabinet pertama Republik Indonesia, di mana Menteri Pendidikannya adalah Menteri Pendidikan pada Kabinet pertama RI. Siapakah Menteri Pendidikannya? Ya, Menteri Pendidikannya adalah Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 yang tepat adalah yang E, gitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 10. Jenderal Nasution merupakan jenderal yang pernah dimiliki bangsa Indonesia dan pembelaannya terhadap bangsa Indonesia sangat tinggi. Beliau tidak ingin komunisme menguasai bangsa Indonesia. Sikap membela dan mempertahankan NKRI, ya ini sikap membela dan mempertahankan NKRI dilakukan Jenderal Nasution adalah contoh sikap. Nah, yang manakah ini? Apakah rela berkorban? Tidak teman-teman ya, di sini tidak ada kata-kata seperti rela berkorban, tapi di sini adalah pembelaan terhadap bangsa Indonesia sangat tinggi nih kata kuncinya. Pembelaan terhadap bangsa Indonesia sangatlah tinggi. Berarti ini bukan menghargai orang lain juga bukan. Nah, kalau membela bangsa Indonesia sangatlah tinggi berarti cinta tanah air, gitu ya. Bukan mengutamakan persatuan dan persatuan, itu bukan. Tapi lebih tepat yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Tujuan Insinyur Soekarno
dan Dr. Andes Muhammad Hatta menghubungi Somabucho Nishimura setelah kembali dari Rengas Dengklok dalam kaitannya dengan proklamasi Indonesia adalah, nah, apakah ini tujuan menghubungi? Apakah rakyat mengajak kerjasama untuk melaksanakan proklamasi Indonesia, memberikan penjelasan tentang tujuan proklamasi Indonesia, menjajaki sikap Jepang terhadap proklamasi Indonesia, meminta agar Jepang tidak mengganggu pelaksanaan proklamasi Indonesia, menuntut Jepang untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada bangsa Jepang. Ini bukan bangsa Indonesia ya teman-teman. Menuntut Jepang untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada bangsa Indonesia. Ya betul. Oke, yang mana nih yang lebih tepat jawabannya? Nah, ini dia keterangannya teman-teman. Nah, Insinyur Soekarno itu menghubungi ya bersama dengan Muhammad Hatta tentunya Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Nah, itu tujuannya adalah membicarakan perihal kemerdekaan Indonesia dan ingin mengetahui atau menjajaki bagaimana sih sikap Jepang terhadap proklamasi Indonesia. Itulah tujuan utama menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Nah, jadi kalau gitu dari option A sampai E yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 12. Devi memiliki selera berpakaian meniru gaya berpakaian orang-orang asing. Gaya bicara dan adat sopan santunnya pun mengikuti mereka. Tak lupa ia suka sekali menyemir rambutnya menjadi pirang. Semua dilakukan agar terlihat bergaya dan kekinian. Perilaku Devi ini merupakan wujud. Nah, apakah modernisasi, globalisasi, reformasi, mondialisasi, atau westernisasi? Nah, itu yang mana? Oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan modernisasi? Nah, modernisasi itu adalah perubahan dari suatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Nah, kalau globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Itu globalisasi, berarti kan berlaku global. Reformasi, kali ini adalah perubahan terhadap sistem yang telah ada pada suatu masa. Misalkan ingin merubah masa apa ke masa apa, itu adalah reformasi. Terus mondialisasi. Nah, mondialisasi ini adalah proses mendunia, berarti sebenarnya sama aja dengan globalisasi. Berikutnya westernisasi. Ini adalah proses yang mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat dari berbagai bidang. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah yang E, yaitu westernisasi. Selanjutnya soal nomor 13. Jen akan berada di Indonesia selama 2 tahun untuk melakukan kuliah dan akan kembali ke negaranya. Nah, ini berada di Indonesia selama 2 tahun tapi cuma untuk kuliah, dan tentunya akan kembali ke negaranya kalau sudah selesai kuliahnya. Nah, mereka yang berada di dalam wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu itu disebut apa? Nah, apakah kewarganegaraan? Nah, kalau kewarganegaraan itu dikenal juga dengan istilah citizen teman-teman ya. Artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Misalkan kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan Jerman, Italia dan sebagainya. Nah, kalau warga negara itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk dan menjadi unsur negara itu sendiri. Itu adalah warga negara. Terus kalau penduduk itu adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi atau ruang tertentu. Kayak gitu ya. Terus bukan penduduk, ya tentunya itu mereka yang berada dalam suatu negara tapi tidak menetap ya di suatu negara hanya untuk sementara waktu. Nah, ini adalah bukan penduduk.
Nah, terus kalau pencari suaka ini adalah seseorang gitu ya yang ingin mendapatkan perlindungan dari negara lain gitu ya, tapi permohonannya sedang dalam proses penentuan. Itu adalah pencari suaka. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang D. Berikutnya soal nomor 14. Pengadilan tinggi pertama bagi rakyat yang mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri. Itu yang pertama. Sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu berfungsi sebagai. Nah, sebagai apa? Nah, ini dia ya. Pengadilan negara tertinggi. Terus tugas dan fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dan penetapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yang D. Berikutnya soal nomor 15. Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari negara sebagai. Nah, apakah negara sebagai organisasi kekuasaan? Kalau ini artinya negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Nah, berarti ini untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Nah, berarti organisasi kekuasaan. Kalau yang berikutnya, negara sebagai organisasi politik. Itu adalah negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberikan kekuasaan memaksa, itu politik. Nah, berarti bukan ya. Kalau di sini kan mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Ya, berarti yang A ini ya, organisasi kekuasaan. Nah, coba berikutnya lagi nih. Kalau negara sebagai organisasi kesusilaan itu apa sih? Nah, negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Gitu ya. Itu adalah organisasi kesusilaan. Terus berikutnya, negara sebagai integrasi antar pemerintah dan rakyat. Nah, berarti negara sebagai kesatuan bangsa individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Nah, nomor 5 ini negara adalah organisasi masyarakat. Nah, berarti masyarakat mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign atau kedaulatan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 16. Setiap peristiwa penting di Indonesia akan diperingati sebagai hari pengingat bahwa bangsa Indonesia didirikan dengan tumpah darah dari pahlawan. Salah satunya adalah Hari Angkatan Bersenjata Indonesia yang selalu diperingati setiap tahunnya. Peringatan Hari Angkatan Bersenjata Indonesia diperingati berdasarkan yayasannya, yaitu. Nah, apa sih yayasan yang diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata? Apakah Badan Keamanan Rakyat? Apakah Tentara Keamanan Rakyat? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia? Atau Tentara Indonesia? Atau Tentara Republik Indonesia? Ini mirip-mirip teman-teman ya. Nah, jawabannya ini adalah teman-teman ya. Banyak negara di dunia itu memperingati Hari Angkatan Bersenjata atau sejenisnya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, peristiwa terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat, ya ini Tentara Keamanan Rakyat diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu setiap tanggal 5 Oktober gitu ya. Nah, berarti kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah yang
B. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila sila ke. Nah, itu ya. Nah, tentunya apa nih? JKN KIS itu adalah program negara, programnya Jokowi, itu ya, yang merupakan wujud nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang E lebih tepatnya, teman-teman ya. Oke, berikutnya soal nomor 18. Bapak X adalah seorang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukan. Hal itu bertentangan dengan Pancasila sila ke. Nah, kalau sombong itu termasuk apa ini? Atau butir-butir yang mana? Nah, tentunya adalah sila kedua, teman-teman ya. Yaitu di sini kan butirnya salah satunya itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, kalau sombong ini berarti bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya soal nomor 19. Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat ya dalam pemerintahan negara. Itu adalah sistem demokrasi. Salah satu prinsip pemerintah yang menganut sistem demokrasi adalah apakah yang A, pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, yang B, tidak terjaminnya hak asasi manusia. Jelas ini tidak ya teman-teman. Perbedaan kedudukan di hadapan umum, nah ini jelas tidak. Peradilan yang memihak, ini jelas tidak. Ketidakbebasan pers atau media massa, ini jelas tidak. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana nih? Nah, yang A teman-teman ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip demokrasi teman-teman. Yaitu pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Nah, ini berarti yang A jawabannya ya. Terus apalagi terjaminnya hak asasi manusia. Kalau di sini tidak terjamin. Persamaan kedudukan di hadapan hukum. Nah, ini berbeda makanya tidak. Terus peradilan yang bebas dan tidak memihak. Terus keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan atau keputusan publik, public policy. Gitu ya. Terus, nah ini kebebasan berserikat atau berorganisasi dalam mengeluarkan pendapat. Nah, berikutnya adalah kebebasan pers atau media massa. Nah, sehingga benar ya jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 19. Selanjutnya soal nomor 20. Tokoh yang terkait dalam peristiwa Rengas Dengklok itu terbagi menjadi golongan tua dan golongan muda. Gitu ya. Berikut yang termasuk golongan tua adalah apakah Ahmad Subarjo, Sudanco Singgih, Soekarni, Yusuf Punto, atau Iwa Kusuma Sumantri. Oke, ini ada seperti ini teman-teman. Golongan tua itu adalah golongan di mana anggotanya adalah pejuang yang sudah tua. Seperti, nah ini ada Insinyur Soekarno, terus ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Hatta, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Muhammad Yamin, sama Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Gitu ya. Nah, berikut ini yang termasuk golongan tua. Berarti mana ini teman-teman? Nah, terus kalau golongan muda. Nah, golongan muda berarti di sini apa nih? Golongan muda ini ada Khairul Soleh, ada Malik, Soekarni, berarti ini bukan ya Soekarni. Terus ada
Wikana, Sayiptaleh, dan Sayoko gitu ya. Nah, berarti kalau gitu yang mana ini? Ahmad Subarjo apakah masuk? Iya ya teman-teman ya. Terus Sudanco Singgi nggak ada. Mr. Iwakusuma Sumantri ini juga termasuk nih teman-teman ya. Kalau yang ini jelas tidak, ini tidak. Oh, nomor 20 ini jawabannya ada dua ini teman-teman, yaitu Ahmad Subarjo sama Iwakusuma Sumantri. Oke, ini ada dua, berarti antara A sama E ini. Oke, berikutnya, atau nanti teman-teman bisa komentar ya kira-kira yang lebih tepat yang mana, ataukah A sama E kedua-duanya atau salah satu ya. Oke. Berikutnya soal nomor 21. Nah, kasus penganiayaan oknum pejabat terhadap rakyat sipil ya, ini oknum pejabat terhadap rakyat sipil sering masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang kompleks. Jika dihubungkan dengan tujuan nasional tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, peristiwa tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional, khususnya pada, nah ini ya, penganiayaan oleh oknum negara terhadap rakyat sipil. Nah, akhir-akhir ini kan banyak terjadi itu teman-teman. Nah, di YouTube itu banyak, contohnya seperti ada yang penamparan terhadap wanita yang sedang hamil dan sebagainya gitu ya. Nah, berarti itu kalau gitu ini penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada yang mana nih? Apakah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum? Nah, ini tidak ya teman-teman ya. Kehidupan bangsa jelas tidak. Menciptakan ketertiban umum, ini bisa jadi. Kalau yang ini jelas tidak ya. Nah, mana nih yang lebih tepat di antara A sama D? Iya, jawabannya lebih tepat yang A teman-teman ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi nomor 21 jawabannya adalah yang A. Nomor 22. Perhatikan contoh peristiwa berikut. Nah, ini seorang hakim meminta maaf kepada terdakwa dan hadirin yang hadir ya di persidangan setelah memutuskan perkara pencurian terhadap seorang wanita selaku terdakwa. Mohon maaf, saya harus membuat keputusan hukum karena ibu telah melakukan pencurian walaupun pencurian itu dilakukan karena faktor keterpaksaan, tidak memiliki uang untuk membeli obat karena anaknya sakit dan perlu pertolongan. Tetapi saya harus memutuskan bahwa ibu bersalah telah mengambil barang yang bukan haknya dan merugikan orang lain serta kepentingan umum. Demikian ucapan hakim itu setelah selesai persidangan. Data kutipan singkat persidangan kasus pencurian tersebut menunjukkan. Nah, apa nih menunjukkan? Apakah keputusan hakim tidak manusiawi? Atau hakim membuat keputusan yang kontroversi? Atau hukum tanpa pandang bulu siapapun yang bersalah? Hukum harus mengesampingkan unsur keadilan? Terus harus lebih berhati-hati dalam agar tidak mempermainkan hukum. Lebih tepatnya yang mana nih teman-teman? Ya. Lebih tepatnya yang manakah? Apakah yang A? Nah, kalau yang A dilihat dari sini ya. Ini memutuskan tetap menghukum seorang wanita walaupun itu pencuriannya tidak seberapa, dan ini untuk membeli obat ya, anaknya sakit karena perlu pertolongan, tapi tetap dihukum. Nah, berarti kalau gitu ini meminta maaf itu bukan karena keputusan hakim tidak manusiawi ya. Terus bukan karena hakim membuat keputusan yang kontroversi. Hukum tanpa pandang bulu siapapun yang bersalah, ini bisa jadi ya. Hukum harus mengesampingkan unsur keadilan, ya salah. Hukum ya tentu harus mengutamakan unsur keadilan ya. Ini berarti salah. Hakim harus lebih berhati-hati agar tidak mempermainkan hukum.
Ya, ini juga tetap ya bisa jadi. Tapi untuk kasus yang ini yang lebih tepat adalah yang C ya. Hukum itu tanpa pandang bulu siapapun yang bersalah. Nah, itu. Makanya hakim meminta maaf telah memutuskan gitu ya dari persidangannya ya, bahwa pencuriannya itu salah gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah yang C. Berikutnya soal nomor 23. Kasus korupsi yang banyak menimpa para pejabat negara merupakan indikasi masih lemahnya integritas para penyelenggara pemerintahan sebagai abdi negara dan masyarakat. Di bawah ini beberapa lembaga hukum yang menangani kasus korupsi pejabat negara, antara lain adalah KPK. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat negara akan diserahkan kepada pengadilan. Nah, apakah negeri, agama, tipikor, ad hoc, atau pengadilan tinggi? Nah, ini teman-teman ya. Pengadilan negeri ialah memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika undang-undang menentukan hal lain. Itu adalah pengadilan negeri. Kalau pengadilan agama itu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya, gitu ya. Itu adalah pengadilan agama. Terus kalau pengadilan tipikor atau tidak pidana korupsi, nah ini merupakan salah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak korupsi. Nah, berarti kalau gitu yang lebih tepat untuk jawaban nomor 23 yaitu yang C. Nah, kalau pengadilan ad hoc itu apa? Nah, ini ya. Pengadilan ad hoc itu adalah ada hubungannya dengan HAM. Terus berikutnya adalah pengadilan tinggi. Itu merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Jadi jawaban 23 adalah yang C. Berikutnya nomor 24. Hari ini adalah hari Natal. Anda sebagai seorang bidan mendapat panggilan di satu desa untuk menolong persalinan. Sedangkan keluarga Anda di rumah telah mempersiapkan makan malam bersama untuk merayakan Natal. Gitu. Padahal hari ini adalah hari Natal ceritanya ya. Terus Anda memutuskan untuk pergi meninggalkan makan malam dan datang ke rumah pasien. Tindakan yang Anda lakukan sejalan dengan Pancasila, sila ke yang mana nih? Nah, ini lebih mengutamakan apa nih berarti kalau kayak gini? Meninggalkan makan malam, datang ke rumah pasien yang mempersiapkan untuk menolong persalinan seorang ibu gitu ya. Nah, berarti hal ini ada hubungannya dengan kemanusiaan. Nah, berarti ya kalau gitu sila kedua tentunya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nomor 24 jawabannya adalah yang B. Nomor 25. Nah, perhatikan beberapa peristiwa berikut. Pertempuran Medan Area. Terus ada lagi insiden bendera di Surabaya, pertempuran Margarana, pertempuran di Surabaya, terus pertempuran 5 hari di Semarang, dan Bandung Lautan Api. Nah, ini disuruh urutan peristiwa mulai dari yang paling awal. Oke, ini teman-teman ada informasinya seperti ini. Nah, insiden bendera di Surabaya itu tanggal 19 September 1945. Terus pertempuran 5 hari di Semarang itu 15 sampai 20 Oktober 1945. Terus pertempuran di
Surabaya. Kalau tadi insiden bendera di Surabaya ya 9 September. Ini pertempuran di Surabaya itu 10 November. Terus pertempuran di Medan Area 10 Desember. Terus merah putih di Manado. Gitu ya, itu 24 Februari. Bandung Lautan Api itu 23 Maret 1946. Nah, pertempuran Margarana 20 November 46 ya. Nah, terus pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang itu adalah 1 Januari 1947. Nah, berarti kalau gitu ini urutannya mana nih yang tepat teman-teman? Apakah yang satu dulu pertempuran Medan Area? Kalau Medan Area berapa nih tadi nih di sini? 10 Desember. Terus setelah itu 5 Bandung Lautan Api. Ya, Bandung Lautan Api. Nah, berarti Bandung Lautan Api itu kan 1946 ya. Oke, 1946. Terus ini malah yang terakhir 2 insiden bendera di Surabaya. Ini terakhir berarti salah ya. Nah, kalau yang pertama ini ya, yang pertama malah di sini adalah insiden bendera di Surabaya. Oke, betul ya. Setelah itu 5. Oke, betul. Kita lihat dulu deh yang terakhirnya gitu ya. 1. Apakah 1 itu setelah 4? 1. Pertempuran di Medan Area. Apakah itu setelah di Surabaya? Ya, pertempuran di Medan Area berarti 41 ya, betul ya. Sekarang yang ini 36. Nah, salah ya, pertempuran Margarana. Terus setelah itu kok baru Bandung Lautan Api. Nah, ini salah. Nah, lebih tepatnya adalah yang C. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 25. Jadi pertama adalah insiden di Surabaya. Setelah itu pertempuran 5 hari di Semarang. Terus baru pertempuran Surabaya, terus pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Margarana. Oke, itu ada tambahan lagi yaitu agresi militer Belanda. Oke. Nah, oke, itu jawaban untuk 25. Sekarang nomor 26. Mencintai produk-produk dalam negeri merupakan wujud nyata sikap dan perilaku warga negara yang menjiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Hal ini selaras dengan pengertian dari, nah yang mana nih? Nah, lebih tepatnya adalah bela negara, di mana bela negara itu adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 26 itu adalah bela negara ya. Bukan cinta damai. Terus Indonesia makmur, Indonesia sejahtera itu bukan, dan NKRI harga mati itu bukan. Tapi lebih tepatnya adalah yang D, yaitu bela negara. Berikutnya nomor 27. Cermati berita berikut. Reshuffle jilid 2 diumumkan Presiden Joko Widodo. Ada jumlah menteri yang diganti dan ada juga yang digeser posisinya. Jokowi mengumumkan 12 nama menteri dan kepala BKPM yang diganti di teras belakang Istana Merdeka yang menghadap ke Gedung Istana Negara pada Rabu 27 bulan Juli gitu ya 2016, didampingi Wapres Yusuf Kala dan Seskap Pramono Agung. Nah, ini dari sumbernya dari Detik News gitu ya. Wewenang presiden seperti dalam berita, berarti apa? Ya, ini mereshuffle kabinet ya. Dijelaskan dalam UUD 45, yaitu pasal berapakah yang menjelaskan tentang ini? Nah, kalau pasal 5 itu presiden berhak mengajukan rancangan UUD, berarti bukan ya? Oke, berarti ini bukan.
Terus pasal 5 ayat 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, berarti bukan. Pasal 20. DPR megang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, ayat 1 berarti bukan. Terus pasal 23, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, berarti bukan. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, pasal 17. Nah, pasal 17 itu kan bunyinya gini, kekuasaan presiden tidak tak terbatas, karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara harus berdasarkan UUD. Nah, ini salah satunya adalah reshuffle kabinet. Oke, selanjutnya soal nomor 28. Nomor 28, kepolisian telah menangkap dan menetapkan 5 tersangka atas dugaan kasus penyebaran hoaks dan provokasi melalui media sosial dari kelompok The Family Muslim Cyber Army atau MCA. Kelima tersangka ditangkap di daerah berbeda, yaitu di Tanjung Priok, Pangkal Pinang, Bali, Sumedang, dan Palu. Berdasarkan barang bukti yang diperoleh polisi, kelompok MCA menyebarkan isu provokatif dan kabar bohong terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA melalui jaringan komunikasi WhatsApp. Penyimpangan ini merupakan bentuk pelanggaran sila Pancasila, yaitu sila ke. Nah, sila kemana? Atau keberapa? Apakah ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Apakah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab? Juga tidak. Kalau Persatuan Indonesia, ini bisa jadi teman-teman ya. Terus kalau yang keempat jelas tidak, ini jelas tidak juga. Nah, kelihatan jawabannya adalah yang C. Kenapa? Nah, karena isu SARA ini bisa menyebabkan perpecahan persatuan antar golongan itu ya, antar daerah. Karena ini menyinggung masalah SARA gitu ya. Nah, itu tidak boleh karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi nomor 28 adalah yang C. Berikutnya nomor 29. Maraknya pengklaiman budaya bangsa oleh negara lain membuat pemerintah menggalakkan kegiatan bertema kebudayaan, yakni bertema kebudayaan. Dalam acara tersebut dijelaskan bahwa seluruh warga negara berhak memelihara dan mengembangkan nilai budaya bangsa. Jika dikaitkan dengan UUD 1945, hak warga negara ini terdapat dalam pasal berapa? Apakah pasal 28? Nah, kalau pasal 28 ini kan tentang hak-hak warga negara ya. Terus pasal 30 tentang bela negara. Terus pasal 31 tentang pendidikan nasional, pasal 32 tentang kebudayaan Indonesia gitu ya. Terus pasal 33 tentang perekonomian. Nah, berarti kalau gitu untuk jawaban nomor 29 yang lebih tepatnya adalah yang 32 ya, pasal 32 karena di sini ada hubungannya dengan kebudayaan. Berikutnya soal nomor 30. Nah, ini Abdul adalah seorang pengusaha keripik singkong kasapa yang cukup sukses. Banyak cabang kasapa yang bertebaran di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun telah sukses, Abdul tidak lupa diri dan merasa sombong. Banyak dari pegawai lamanya yang dibimbing supaya tidak selamanya menjadi pegawai di usaha keripik singkongnya. Abdul ingin pegawai lamanya mendirikan usaha pertanian singkong sendiri, sehingga mereka bisa berdikari dan hasil dari usaha pertanian singkong tersebut bisa menjadi suplai raw material bagi perusahaan kasava. Dengan hasil didikan dan bantuan modal oleh Abdul, akhirnya beberapa pegawai lama kasava bisa sukses berdikari dan menjadi mitra kasava sebagai suplainya ya. Tindakan Abdul tersebut secara nyata merupakan implementasi dari butir Pancasila sila ke. Nah, kalau ini berarti sila pertama jelas bukan ya.
Sila kedua jelas bukan, sila ini juga bukan, sila ini jelas bukan. Ya, lebih tepatnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke. Mungkin itu aja dulu pembahasan dari saya, teman-teman. 30 soal prediksi untuk CPNS tahun 2021 ini.